Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran Indonesia tahun 1977 yang diselenggarakan oleh Badan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam musyawarah kerja ulama Al-Quran yang ketiga ini khusus membahas mengenai Al-Quran dalam huruf Braille. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran Braille di Indonesia sekarang ini ada dua versi, yaitu Al-Quran terbitan dari Yaget Tunis dan Al-Quran dalam huruf Braille terbitan Yayasan Wiataguna. Maka kedua lembaga ini diundang untuk hadir. Musyawarah kerja dihadiri oleh para ulama. Antara lain ada dari Krapyak Yogyakarta, dari Malang, dari Surabaya, dari Medan, dari Banten, dari Jakarta sendiri, dan saya tidak bisa menyebutkan keseluruhannya. Kemudian dari Majelis Lajnah itu sendiri, ya, karena waktu itu namanya Majelis Lajnah, belum Badan Lajnah. Ya. Dari Wiataguna yang hadir adalah Bapak Haji Kasful Anwar, kemudian Saudara Rasikin SMHK, dan Bapak Abdullah Yatim Piatu. Dari Yaget yang hadir adalah Bapak Haji Muhammad Solihin BA, Ketua Yaget Tunis, kemudian Bapak Dr. Andes Fuadi Aziz, Kepala Penerbitan Yaget Tunis, dan saya adalah salah seorang anak asuh daripada Yaget Tunis. Dalam kesempatan itu, Wiataguna dan Yaget Tunis diberi kesempatan untuk menyampaikan makalahnya atau menyampaikan ketegasannya. Yang pertama dari Wiataguna Bandung yang diwakili oleh Saudara HR Rasikin SMHK menyampaikan makalahnya yang waktu itu sebagai kertas kerja atas nama BKRT Wiataguna, Badan Kerja Rumah Tangga Wiataguna. Antara lain menyampaikan bahwa PBB telah mencetak Al-Quran dalam huruf Braille dengan Rasm Utsmani dan dibagikan ke negara-negara Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Al-Quran tersebut dikirim ke Indonesia, dalam hal ini ke perusahaan Braille Wiataguna pada tahun 1953. Kemudian Al-Quran itu ada yang dikirim oleh Bapak Arif, Direktur Jenderal Rehabilitasi Penyandang Cacat Kementerian Sosial ke Yogyakarta, diberikan kepada Bapak Suparti Abdus Somad. Selanjutnya, Saudara HR Rasikin SMHK menyampaikan bahwa Al-Quran tersebut ditulis dengan Rasm Utsmani dan itu dapat dibaca oleh tuna dengan mudah dan lancar. Seusai memberikan sambutan, seusai menyampaikan makalahnya,
Maka Bapak Dr. Andes Wadi Aris dari Yakitunis menyampaikan kepada pihak Wiataguna bahwa PBB menerbitkan Al-Quran dalam huruf Braille yang kemudian dibagikan ke berbagai negara Islam di dunia, ini perlu dibuktikan. Karena sepengetahuan saya bahwa PBB tidak pernah mencetak Al-Quran dalam huruf Braille. Jangankan dalam huruf Braille, Al-Quran dengan tulisan Arab biasa saja, PBB tidak menerbitkannya. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Wadi Aziz menanyakan kepada Saudara HR Rasikin SMHK mengenai tulisan Al-Quran dalam huruf Braille menggunakan Rasm Usmani. Maka Bapak Wadi Aziz minta kepada Saudara HR Rasikin SMHK untuk memberi contoh dalam membaca Al-Quran tersebut. Membaca Al-Quran dengan Rasm Usmani, tulisan dari Yayasan Wiataguna Bandung, atau saya yang menuliskan, kemudian saudara yang membacanya. Saudara Hairasin SMK memberikan jawaban dengan permintaan maaf karena berbagai kesibukan dan satu dan lain hal, maka saya belum sempat mempelajari huruf atau tulisan Arab Braille. Dengan demikian, Saudara SMK belum mengenal tulisan Arab Braille, apalagi Al-Quran dalam huruf Braille. Selanjutnya, yang kedua, waktu diserahkan pada Yakitunis dan saya diminta untuk menyampaikan makalah tersebut. Kami menyampaikan bahwa Al-Quran terbitan Yakitunis adalah berdasarkan Al-Quran terbitan Timur Tengah, yaitu Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952. Dalam Al-Quran tersebut belum menggunakan harokat isbaiyah, yaitu fathah tegak atau fathah panjang, kasroh tegak atau kasroh panjang, domah terbalik atau domah untuk bunyi panjang. Kemudian Al-Quran tersebut juga belum menerapkan tanda wakof. Jadi di situ tidak ada tanda wakof. Yang ketiga, Al-Quran tersebut juga belum menggunakan tanda panjang yang sering disebut mat bendera atau mat alis. Ya. Kemudian Yakitunis melengkapi dengan Al-Quran terbitan Pakistan tahun 1962. Al-Quran tersebut dengan rasem sama. Rasem Al-Quran terbitan Pakistan sama dengan Al-Quran terbitan Yordania. Hanya Al-Quran Pakistan telah menggunakan harokat isbaiyah. Jadi menggunakan fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Sebelum menulis lafaz jalalah sudah menggunakan fathah tegak titik keempat. Untuk menulis domir seperti dalam lafaz lahu menggunakan domah isbaiyah titik 346. Kemudian menulis bihi ini juga menggunakan kasroh isbaiyah titik 45. Sedangkan tanda mat, tanda panjang yang dalam huruf Braille menggunakan titik 246, ini Al-Quran terbitan Pakistan telah menggunakan untuk potongan huruf di awal surat atau dalam Fawatihus Suwar. Untuk huruf nun, qaf, shad, ain, sim, lan, lam, kaf, dan mim. Nah, kemudian penulisan Al-Quran Yakitunis mencontoh dengan Al-Quran terbitan Timur Tengah sebenarnya telah mengikuti Rasm Usmani. Hanya penulisan alif mengikuti
rasam imla'i seperti lafaz al-kitabu menggunakan alif, razaqnahu menggunakan alif dan sebagainya. Kemudian mengenai hamyah mengikuti kaidah penulisan hamyah. Kaidah penulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Arab pada umumnya tidak mengikuti penulisan hamyah rasam Utsmani yang ada dalam Al-Quran biasa atau yang digunakan oleh orang melihat orang yang bukan tunanetra. Nah, dengan demikian bagi para tunanetra mendapatkan kemudahan dalam membaca. Tunanetra mudah dan tidak timbul salah baca. Yang kedua, dalam mempelajari tulisan Arab Braille juga lebih mudah karena sekaligus mempelajari tulisan Al-Quran ini juga bisa digunakan untuk menulis bahasa Arab pada umumnya. Itulah yang kami sampaikan kesempatan tersebut, dan setelah itu dari Bapak Haji Kasul Anwar mengomentari karena saudara Nazamuddin sekarang tengah kuliah di IAIN Sunan Kalijodo Jakarta, maka dia menyampaikan tentang hubungannya dengan bahasa Arab karena dia juga mempelajari bahasa Arab dalam perkuliahannya. Nah, demikianlah. Setelah itu dari Majelis Latnah antara yang disampaikan oleh Bapak Yai Sukri Ghazali, dia menyampaikan bahwa dari pihak pemerintah mengenai Al-Quran di Indonesia, Al-Quran dalam huruf Braille di Indonesia dengan satu macam. Soal bentuk atau versi yang diikuti silakan mana yang dikehendaki. Karena ini merupakan hasil ijtihadi. Jadi kami tidak menentukan satu bentuk tulisan Al-Quran yang ditulis atau Al-Quran Wiataguna, tetapi perlu ada keseragaman. Setelah itu berjalan musyawarah. Ya. Musyawarah akhirnya bisa mengambil kata sepakat. Yang pertama bahwa Al-Quran dalam huruf Braille ditulis dengan rasam Utsmani. Hal-hal yang menyulitkan bagi tunanetra ditulis dengan rasam imla'i atau rasam lain. Dalam pembahasan itu, kesulitan yang paling pokok adalah mengenai penulisan huruf hamzah. Karena huruf hamzah di tengah kata dan di akhir kata. Itu bagaimana harus menulisnya. Dia harus ditulis tanpa tumpangan, atau dengan tumpangan huruf wawu, atau huruf alif, atau huruf ya. Dan itu merupakan suatu hal yang unik. Bapak Kiai Sukri Ghazali selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa dalam rasam Utsmani mengenai penulisan hamzah itu tidak bisa dikaidahkan. Jadi boleh dikatakan penulisan hamzah itu memang suatu hal yang sulit. Nah, saya memahami bahwa penulisan hamzah memang yang paling sulit. Pemahaman saya waktu itu dengan kesepakatan hal yang menyulitkan ditulis dengan rasam imla'i, maka termasuk penulisan hamzah ini juga ditulis dengan rasam imla'i. Keputusan yang lainnya tidak begitu hafal, antara lain disebutkan bahwa penulisan fatah tanwin dalam mad iwad itu ditulis pada huruf yang memilikinya. Kemudian tanda tasydid sebagai membantu untuk membaca idgham itu tidak diperlukan atau tidak perlu ditulis. Sebagai akhir persidangan dibentuklah suatu tim
penyeragaman Al-Quran dalam huruf Braille di Indonesia. Dari Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran 3 orang, yaitu Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali selaku ketua, kemudian Bapak Sowabi Ihsan MA, dan Bapak E. Yunardi BA. Sedangkan dari Yayasan Wiataguna adalah Bapak Haji Kasful Anwar, kemudian Bapak Abdullah Yatim Piatu, dan Saudara Nagen Anwar Huda SMHK. Dari Tunis, dari Jawa Tunis adalah Bapak Haji Muhammad Salihin BA, Bapak Dr. Andes Wadi Aziz, dan saya sendiri Muhammad Azamuddin BA. Demikianlah mengenai hasil musyawarah kerja ulama Al-Quran yang ketiga pada tahun 1977. Demikian yang kami sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.